Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How's your life today? Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah, it's good to know. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kita efektif dan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Ada yang mau memimpin doanya? Ya silakan Dede. Ya silakan Khairudin. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, sebelumnya Miss mau absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Baik, Miss. Yang udah hadir? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Andi Namira. Cuma Andi Namira? Iya. Yang lain masuk Ji? Iya. Oke, alhamdulillah masuk semua. Lalu tadi mana masih pemasaran? Dua, Miss. Nah, ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Mimis. Ya, apa? Tentang cara membuat surat. Ya, betul banget. Minggu lalu kita belajar tentang email writing atau bagaimana penulisan email secara profesional ataupun personal. Nah, pada pembahasan kita hari ini kita mau mempelajari tentang annotating a text. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu annotating atau menganotasi? Belum, Miss. Seperti menandai yang penting-penting nggak? Ya, betul banget Alif. Itu jenis aku tahu. Ya, annotating a text ini merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menuliskan ide-ide yang kalian dapatkan ketika membaca sebuah teks. Nah, namun sebelum itu, Miss mau menjelaskan tujuan dari bagaimana tujuan kita mempelajari annotating a text. Yang pertama itu ada student will be able to identify and analyze key words, phrase, literary meaning, and structure in a text. Yang kedua yaitu student will be able to summarize the main idea and argument of the text. Dan yang terakhir, student will be able to connection the text with other readings or experiences. Nah, ketika kalian melakukan annotating sebuah teks atau menganotasikan sebuah teks, apa yang perlu dilakukan? Ada yang tahu? Menandai yang penting-penting, Seperti pengertiannya, main idenya. ya, betul banget Dede. Kita bisa menandai hal-hal penting dalam sebuah teks dengan menandainya atau menggunakan catatan kecil, menggunakan pertanyaan, mengkomennya, mengomentarinya, ataupun meng-highlight hal-hal penting tersebut. Lalu ada yang tahu mengapa kita perlu mempelajari annotating text? Untuk mengetahui apa hal-hal penting dalam teks tersebut. Ya, betul banget Dede. Ayo dong, yang lain lebih semangat lagi untuk belajar. Bisa dibuka. Oh ya, belum Miss kirimkan anunya ya, filenya. Silahkan dilihat di grup kelas. Silahkan dibaca sambil Miss jelaskan ya. Ada yang mau jelaskan lagi? Kenapa kita perlu melakukan annotating sebuah teks? Ya, Hairudin. So why should annotate? Annotating is an excellent start to making study notes, outlines, and summarize. Instead of reading passively, annotating creates an active relation between you and what you are reading by talking back
to the text in its margins and further identifying what you want to learn. Ya, betul banget, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Hairudin tadi. Selanjutnya ada yang tahu atau ada yang pasti ada yang bertanya-tanya teks apa saja yang digunakan untuk melakukan anotasi? Yes, Miss. Ya, silakan. Saya bisa Miss. Ya, Alif. Semacam laporan penelitian, berita, esai, cerita pendek. Ya, betul banget. Jadi semua teks yang ada di dunia ini itu bisa digunakan untuk anotasi atau dianotasikan, atau bisa kita komentari, bisa kita buat catatan-catatan kecil dari sebuah teks tersebut. Lalu ada yang tahu bagaimana caranya menganotasikan sebuah teks atau langkah-langkahnya? Ada yang mau bacakan di Oke, Dede. Yang nomor 3, Dede. Semuanya, Miss. Iya. Jadi langkah-langkahnya itu pertama kita menggarisbawahi atau menandai kalimat atau frasa yang menurut kita itu penting, menarik perhatian atau memiliki makna khusus. Ya. Yang kedua, lingkari. Gunakan tanda lingkaran untuk menyoroti kata kunci atau detail penting dalam teks. Yang ketiga, tanda seru atau tanda tanya. Gunakan tanda seru untuk menunjukkan bagian yang menarik perhatianmu atau membuatmu merasa terkejut. Gunakan tanda tanya untuk menandai bagian yang membuatmu memiliki pertanyaan atau keraguan. Yang keempat, ada simbol panah. Gunakan simbol panah untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, perbandingan, atau perpindahan ide antara bagian-bagian teks. Yang kelima, highlight atau beri warna. Gunakan alat highlighter atau beri warna pada teks untuk menyoroti bagian penting atau menunjukkan pola tertentu dalam teks. Begitu, Dede. Ya, ada yang mau? Silakan baca yang selanjutnya, nomor 6. Hairudin. Nomor 6 yaitu tambahkan komentar atau catatan. Gunakan ruang di sebelah teks atau gunakan catatan terpisah untuk menulis komentar, pemikiran, atau pertanyaan yang muncul pada saat membaca teks. 7. Buat daftar. Jika ada daftar atau poin-poin penting dalam teks, buat daftar terpisah untuk mengorganisir informasi secara visual. 8. Ya. Gunakan kode warna. Jika kamu menganotasi teks dengan banyak kategori atau topik, gunakan kode warna untuk membedakan antara mereka. Misalnya, warna biru untuk fakta penting, dan warna hijau untuk pendapat, dan warna merah untuk pertanyaan yang ingin diajukan. 9. Buat tautan atau hubungan. Jika ada hubungan antara bagian-bagian teks, gunakan tanda panah atau garis untuk menghubungkannya dan menunjukkan aliran atau perkembangan gagasan. 10. Buat ringkasan. Setelah membaca teks, buat ringkasan singkat atau poin-poin penting dari apa yang kamu baca. Ini dapat membantu memahami keseluruhan isi teks dan memperjelas informasi yang telah dianotasi. Oke, itulah tadi hal-hal penting yang harus dipakai ketika kalian melakukan anotasi sebuah teks. Nah, ketika sebelum melakukan anotasi, kalian membutuhkan satu alat yaitu pensil ketika kalian membaca sebuah teks. Mengapa hal tersebut sangat penting? Ya, betul banget Hairudin. Bisa banget untuk menandai hal-hal tersebut, dan juga kalian bisa membuat keputusan akhir tentang apa hal-hal penting yang ada di dalam sebuah teks. Nah, kalian juga perlu melihat kembali sebuah teks tersebut sebelum kalian memulai anotasi atau membacanya, atau kalian perlu membacanya berulang kali. Pastikan juga untuk membaca judul dan subjudul. Identifikasi setiap judul, kata-kata tebal ataupun miring. Lihat diagram
atau alat bantu visual, baca materi pengantar, paragraf pembuka, paragraf terakhir, dan pertanyaan apapun. Survei teks tersebut akan membuat kalian fokus pada jenis informasi apa yang perlu kalian anotasikan. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat ke bawah. Di situ ada contoh bagaimana menganotasikan sebuah teks. Kalian bisa membacanya baik-baik. Akan Miss beri waktu 10 menit untuk memahami apa saja yang diperlukan atau bagaimana penulisan anotasi yang benar. Nah, setelah itu kalian akan Miss kasih tugas untuk membuat anotasi dari sebuah teks. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca semuanya teksnya? Sementara, Miss. Oke, kayaknya cukup ya waktunya untuk membaca. Terus Miss mau kasih tugas buat kalian bagaimana setelah kalian mempelajari hal tersebut, kalian perlu untuk mengaplikasikan bagaimana langkah-langkah melakukan anotasi sebuah teks. Nah, filenya akan Miss kirim di grup kelas. Jadi kalian di sini akan membuat anotasi dari sebuah artikel berita. Cukup di paragraf 1 dan paragraf 2 saja, dan Miss akan kasih kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah Miss kirim. Silahkan dilihat, kalian bisa mengerjakannya di laptop jika kalian membawa laptop ataupun bisa menggunakan HP kalian masing-masing. Silahkan dimulai. Izin, Miss. Izin, Miss. Silakan. Ya, sudah semua? Sudah dikerjakan? Ya, sekarang kita mau lihat hasil kerja kalian. Ada yang mau naik? Ya, silahkan Lutfia dulu. Bisa kamu bacakan dulu dari judulnya, terus bacakan paragraf pertama dan juga komentari simbol atau markingnya. Judulnya adalah Study Shows Increase in Online Shopping Amidst COVID-19 Pandemic. Teksnya adalah a recent study conducted by a market research firm reveals a significant surge in online shopping during the COVID-19 pandemic. The study surveyed over 1,000 consumers and found that 78% reported an increase in their online shopping habits compared to pre-pandemic times. Ya, silahkan dikomentari bagian simbol atau markingnya. Underline increase in online shopping. Yang kedua, Highlightnya COVID-19 pandemic. Circle 78% reported in increase. Tanda serunya itu compared to pre-pandemic times. ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Ya. Selanjutnya kita perlu untuk membacakan komentar atau annotation-nya. Ada yang mau naik? Ya, silakan Dede. Silakan langsung dibaca ya Dede. Annotation or comments from the text. The first one is the underlined phrase indicates the main subject of the news article, which is the rise in online shopping. The second one, the highlight term connects the increase in online shopping to the ongoing COVID-19 pandemic. The third one is the circle percentage highlights the statistical data provided by the study, indicating a significant majority of consumers reporting increased online shopping. And the last one is the exclamation mark emphasize the comparison between current shopping habits and those before the pandemic, suggesting a notable shift in consumer behavior.
Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Oke. Nah, tadi kan paragraf pertama yang diberikan komentar atau anotasi dan juga simbolnya. Sekarang kita berlanjut ke paragraf yang kedua. Ada yang mau naik? Silakan Hairudin. Aku langsung baca juga sekalian dari simbol atau markingnya dan juga annotation atau komennya, dua-duanya. Baca dulu paragraf keduanya. Okay. The study attributes the risk in online shopping to several factors. Firstly, the closure of physical retail stores and stay-at-home measures implemented to curb the spread of the virus have pushed customers to seek alternative shopping options. Secondly, the convenience and safety offered by online shopping platforms have become more appealing in the current circumstances. So the symbols or markings in this paragraph is underline, risk in online shopping, squiggly line, closure of physical retail stores, and stay-at-home measures. Arrow in this paragraph is push customers to seek alternative shopping options, and circle-nya is convenience and safety offered by online shopping platforms. Annotations and comments in this paragraph is the underlined phrase reiterates the main topic of the article, emphasizing the increasing trend. And the second is the squiggly lines connect the pleasure of physical retail store and stay-at-home measures as reasons behind the share in online shopping. And the arrow indicates the cause effect relationship, highlighting how the circumstances have influenced customer behavior. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan duduk, break tepuk tangannya dulu. Nah, setelah kalian mengerjakan anotasi sebuah teks ini, bagaimana kalian perasaan kalian setelah mengerjakan teks ini? It's so informative na, sangat informatif, bagus banget. Ya betul banget, ini sangat bagus banget untuk kalian. Mungkin ini di pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Kita akan lanjut pertemuan bahasa Inggris kita, kelas bahasa Inggris kita minggu depan dengan mempelajari materi yang lebih fresh dan lebih menyenangkan lagi. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.